Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Halo anak-anakku kelas 4, apa kabar kalian semua? Harapan Ibu semoga kalian tetap sehat ya dan masih terus semangat untuk belajar. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik. Dan kita akan belajar di bab 13, menghormati hidup. Nah, anak-anak, mari di awal pembelajaran ini kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan kehidupan bagi kami dan semua makhluk hidup di bumi ini. Ajarilah kami untuk senantiasa menghormati dan menjaga hidup kami dan hidup sesama makhluk lainnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik anak-anakku semuanya, di awal pembelajaran ini kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh sikap menghormati hidup sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sikap yang tidak menghormati hidup. Hidup itu anugerah, hidup itu hadiah. Betapa bahagia yang menjalankannya dan menyadarinya. Betapa ringan langkah mereka. Anak-anakku yang baik, semua hidup manusia dan makhluk hidup yang lain adalah milik Tuhan. Maka hidup manusia adalah pemberian dari Allah. Tidak ada satupun di dunia ini bahwa hidup itu adalah miliknya. Yang kedua, manusia harus menjaga dan merawat hidupnya dan hidup orang lain. Berarti setiap orang tidak punya hak untuk menghabisi hidupnya atau hidup orang lain. Yang ketiga, selain manusia, juga hidup hewan dan lingkungan yang perlu dijaga oleh kita manusia. Bagaimana cara kita menghormati hidup kita dan hidup orang lain? Yang pertama, kita harus makan dan minum yang sehat dan bergizi. Yang kedua, harus mandi setiap hari dan mandi 2 kali sehari. Yang ketiga, istirahat yang cukup, yaitu selalu tidur tepat waktu. Siang harus ada istirahat, begitupun malam. Malam jangan tidur jauh malam. Harus tidur sesuai dengan waktu. Anak-anak jam berapa, orang tua jam berapa. Yang berikut, rajin berolahraga. Dengan berolahraga, hidup kita menjadi sehat, badan kita jadi sehat. Tidak lagi sakit-sakit. Kamu bayangkan orang yang tidak pernah olahraga, sudah badannya gemuk, sakit-sakit lagi. Nah, kalau orang yang rajin berolahraga, orang itu selalu bodinya bagus dan bersemangat. Yang berikut, rajin berdoa. Karena hidup kita adalah pemberian dari Tuhan, maka kita harus rajin berdoa. Dan yang berikut adalah selalu membina hubungan baik dengan orang lain. Nah, anak-anak yang baik, membina hubungan baik dengan sesama atau orang lain itu seperti apa? Yang pertama, saling menghormati satu sama lain. Tidak saling menghina, tidak saling mengejek, apalagi dilihat dari status sosial.
2, menerima perbedaan. Dengan adanya perbedaan kita bisa saling melengkapi, saling membutuhkan, saling membantu. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Peduli itu dalam hal apa? Ketika ada orang lain, ada musibah, kita bisa membantu. Ada bencana, kita bisa membantu. Ada yang sakit, kita bisa membantu. Yang keempat, saling mendukung. Dalam hal apa? Saling mendukung. Ketika ada orang lain yang tidak bersemangat, kita harus memberi semangat. Ayo, rajin belajar ya. Ayo kerja. Ayo, yang kuat, yang sehat, yang semangat. Nah, itu. Jangan mengejek atau membiarkan sesama tanpa saling berbagi, tanpa saling membantu, tanpa saling mendukung. Lalu anak-anakku, menghormati hidup berarti melakukan sesuatu yang tidak merugikan tubuh dan jiwa kita maupun orang-orang di sekitar kita. Ibu ulangi lagi. Menghormati hidup berarti melakukan sesuatu yang tidak merugikan tubuh dan jiwa kita maupun orang-orang yang di sekitar kita. Dalam perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Berarti di sini kita diperintahkan selain tidak boleh membunuh diri kita sendiri dan juga tidak membunuh orang lain. Maka Tuhan menginginkan agar kita tidak membunuh kepada siapapun, karena nyawa kita, hidup kita hanyalah milik Tuhan. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 24, kita akan belajar bersama dan mendengarkan bersama. Yesus mau mengatakan, yang pertama, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, itu ajaran di perjanjian lama. Itu kita tahu perintah Allah dari Tuhan sendiri. Di perintah kelima Tuhan menekankan tidak boleh membunuh. Lalu di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengulang kembali. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ternyata bukan hanya membunuh, yang marah juga harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Kafir itu artinya orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya agama, atau merendahkan orang lain, itu juga harus dihadapkan ke mahkamah agama. Itu artinya menghina, mengolok. Nah, dan kalau yang mengatakan kamu kafir, ternyata Yesus menekankan orang yang mengatakan seperti itu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, menjahili temannya, berlaku kasar, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Berarti hal-hal yang baru disampaikan oleh Yesus itu, siapa yang marah, siapa yang mengatakan saudaranya kafir, yang jahil, ternyata itu juga harus dihukum, bukan hanya membunuh. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ternyata ada hal yang tidak pernah kita nyadar. Ternyata memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan tergantung pribadi kita, tetapi ketika kita masih bermasalah dengan orang lain, dendam dengan orang lain, mengingat permasalahan orang lain dengan kita, lalu kita tidak memaafkannya, maka persembahan kita atau kolekte kita, doa kita kepada Tuhan itu ternyata Tuhan tidak terima. Tuhan menekankan bahwa kita harus berdamai dahulu, baru kita memberi persembahan, kita boleh berdoa, kita menyampaikan permohonan. Itu.
Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Supaya apa? Tidak terjadi dendam di antara kita. Di situ Yesus menekankan dalam Injil Matius bab 5 ayat 21-24, bukan saja yang membunuh harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum. Orang yang berkata kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata perintah Tuhan itu bukan hanya di perjanjian lama dalam 10 perintah Allah, khususnya perintah kelima, jangan membunuh, tetapi Yesus juga menyampaikan kepada kita ada banyak hal. Bukan hanya membunuh, tetapi yang marah, yang mengatakan kafir, dan yang berbuat jahil. Semua itu harus dihukum. Nah, anak-anakku yang baik, contoh-contoh perbuatan yang tidak menghormati hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama adalah membunuh orang lain, entah itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Perbuatan itu tidak menghormati hidup sesama. Yang kedua, bunuh diri kita sendiri. Bunuh diri dengan cara gantung diri, minum racun, atau terjun ke jurang, ataupun hal-hal yang lain-lain. Nah, itu ternyata tidak boleh. Yang ketiga, aborsi. Aborsi itu artinya apa ya? Ibu-ibu yang mengandung, minum obat, dan anaknya keguguran, kandungannya itu tidak kuat, lalu bayinya meninggal. Itu yang disebut dengan aborsi, dan itu dosa, termasuk perbuatan membunuh. Yang keempat, narkoba. Kita tahu narkoba itu tidak baik untuk kesehatan. Siapa yang terlalu banyak memakai narkoba, maka akan merusak anggota tubuhnya, seluruh dirinya rusak, badan kurus kerempeng, hidup tergantung dari narkoba, hidup menjadi tidak berguna, lama-lama sakit dan meninggal. Yang kelima, merokok. Merokok itu kan tidak baik. Merokok dapat merusak paru-paru dan banyak hal lagi. Yang keenam, minuman keras. Minuman keras, minuman apa saja tidak boleh diminum. Kenapa? Karena itu akan merusak tubuh kita. Nah, anak-anakku yang baik, itulah materi kita pada hari ini. Semoga kita semua boleh memahaminya dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Membunuh termasuk perbuatan yang tidak menghormati hidup. Demikian anak-anak, mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Engkau senantiasa menyadarkan kami bahwa bukan hanya membunuh yang merupakan dosa atau yang tidak menghormati hidup, tetapi yang marah, yang berkata jahil, dan mengatakan kafir, ternyata itu adalah perbuatan yang tidak menghormati hidup. Semoga kami semua dapat menyadari bahwa perbuatan menghormati hidup adalah melanggar perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene.